Shalom semuanya, selamat pagi GBC. Siapa yang diberkati? Wah, ini kayaknya masih pada belum bangun tidur nih hari ini. Shalom. Kalian diberkati oleh puji-pujian pagi ini? Luar biasa. Yes. Kita hari ini, this is the first week of December. Ya. Bulan terakhir tahun 2021. Luar biasa, Tuhan memimpin kita, beri pujian kepada Tuhan Yesus. 2021 kita lalui dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kemenangan teman-teman. Amin. Selamat datang ke GBC. Hari ini kita bersama-sama sebagai gereja, kita akan berdoa dulu ya saudara ya. Pertama saya akan berdoa dulu untuk teman-teman di GBC yang online dan offline. Yang mungkin hari ini, bulan ini di bulan Desember yang berulang tahun. Dan juga mungkin merayakan wedding anniversary. Ya, wedding anniversary keberapa aja. Oke? Siapa mungkin di sini ada bisa angkat tangan? Pak Novik, yes. Wah, Pak Sus Dede. Yono. Irene anak saya hari ini ulang tahun. Happy birthday ya Irene. Ya, semuanya ya, mari kita berdoa. Dan juga yang ada di rumah online, kita berdoa Tuhan Yesus berkati Tuhan untuk kita semua angkat tangan saat ini, untuk semua di teman-teman kita yang di sekitar kita. Berdoa Tuhan untuk yang ulang tahun Tuhan, berkati mereka, penuhi dengan kesehatan, perlindungan Tuhan daripadamu. Kami percaya Engkau ya Bapa yang menjaga mereka. Bapa, biar firman-Mu menjadi ya Bapa lentera Tuhan, menjadi terang bagi mereka Tuhan, jalan mereka Engkau pimpin Tuhan. Bapa berdoa Tuhan biar ya Bapa apapun yang mereka lakukan akan mengalami kesuksesan, memberikan buah-buah yang dahsyat, yang berlimpah-limpah. Tuhan kami percaya Tuhan, kerinduan hati mereka Engkau penuhi, Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih, berdoa juga untuk setiap daripada teman-teman kami yang merayakan wedding anniversary. Kami percaya Engkau yang menjadi pusat dan menjadi center daripada kehidupan rumah tangga mereka. Engkau juga yang memberikan Tuhan kasih-Mu melimpah dalam rumah tangga mereka. Perkawinan mereka menjadi semakin hari, semakin tahun semakin manis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan buah-buah Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka juga akan semakin nyata. Juga mereka tidak akan kekurangan Tuhan. Dan akan mengalami kelimpahan di dalam Engkau. Nikmatnya mereka mengalami kenikmatan dalam rumah tangga mereka. In Jesus mighty name. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Nah hari ini kita akan memulai dengan juga doa lagi. Nggak bakal selesai kita doa, tapi nggak apa-apa ya. Kita berdoa, saya kenapa mau khusus hari ini saya mau berdoa untuk firman hari ini. Saya merasa hari ini nggak gampang firmannya ya. Sulit buat saya untuk bisa memberikan hari ini tuh menyampaikan pesan daripada Tuhan. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan ya, saya ini hanya delivery man gitu ya. Saya ini hanya memberikan firman Tuhan. Saya merasa sangat bersalah kalau saya tidak memberikan pesan ini. Karena saya juga diberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat firman yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kau Allah yang Bapa yang setia, Kau Allah yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih kami buka hati kami Tuhan. Aku percaya setiap hati yang mendengarkan, jiwa yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, baik yang online maupun offline. Kami percaya akan menjadi satu remah, menjadi satu pewahyuan Tuhan. Kami semua membuka hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur. Memberikan ya Bapa, Engkau Tuhan Allah firman-Mu itu menjadi ya Bapa bibit benih Tuhan. Yang tumbuh subur dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mengucap syukur untuk semua yang datang hari ini. Mungkin kalian agak sedikit bingung karena biasanya minggu pertama biasanya Pastor Yudi sebagai gembala yang biasa menyampaikan firman Tuhan. Tapi hari ini kita switch ya.
Saya switch sama suami saya gitu ya, karena dia akan nanti sharing pas minggu kedua. Karena minggu kedua jangan lupa semuanya nanti tanggal 12 ya. Jangan lupa 12 bukannya flash sale, oke? Di Topet ataupun di Shopee ataupun online di mana-mana. Tapi itu boleh nanti lakukan sesudah kita melakukan kebaktian bersama-sama, amin. Karena tanggal 12 nanti Desember minggu depan kita akan merayakan bersama-sama apa? Natal, ya. Amin. Kita akan merayakan Natal bersama-sama di GBC, ya. Ada di offline di sini, ya. Kebaktian kita akan teruskan hybrid kebaktian, ya. Yang bisa melakukan tolong datang, yang nggak bisa pun ya nggak apa-apa, nggak ini ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalian akan miss makanannya nggak ada, nggak apa-apa ya. Tapi kalian akan bisa tetap dengerin ya kan message-nya nanti dari YouTube dan sebagainya. Kita juga akan ada nanti akan ada juga hadiah juga yang akan diberikan. Kita akan ada souvenir dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu saya mau supaya setiap daripada kita bisa mendengarkan ya. Amin ya. Mendengarkan yang paling penting dari Natal itu adalah the message. Jesus himself in our life. Amin. Jadi biarlah saya mau himbau semua ya. Yang menjadi jemaat GBC terutama. Dan juga semua yang mungkin merasa diberkati dengan message, dengan kabar baik dari GBC ini juga bisa mendengarkan. Jangan kalian lupa untuk mendengarkan. Amin. Oke, so jadi minggu depan Pak Suryudi akan sharing ya. Dia akan sharing juga nanti minggu pertama dari Januari juga jangan miss. Kenapa? Karena minggu pertama Tuhan juga akan memberikan message-nya mengenai tahun depan untuk GBC Jakarta juga ya. Untuk biasanya the tema daripada GBC untuk setahun ke depan ya. Saya percaya Tuhan itu berbicara melalui anaknya. Dari bukan hambanya juga tapi anaknya yang dipercayakan ya Pastor Yudi yang dipercayakan di tengah-tengah kita, amin ya. Dia dipercayakan untuk bisa sharing, memimpin kita. Saya melihat juga dia menjadi berkat dalam kehidupan saya, amin. Pastilah Cilita kan dia suamimu, iya betul. Tapi biasanya orang yang biasanya itu deket itu paling susah biasanya, iya apa iya? Ayo gak usah angkat tangan. Biasanya lebih sulit gitu karena kan kita ngelihat semua-muanya gitu ya. Tapi puji nama Tuhan karena Tuhan itu memberikan satu kacamata yang berbeda dengan kepada saya. Amin. Nah hari ini khusus untuk hari ini saya kemarin sharing-sharing juga dengan suami ya, dengan Pastor Yudi untuk saya bilang saya kok kayaknya ada satu firman yang Tuhan berikan buat saya gitu ya. Kira-kira gimana gitu ya. Mengenai gimana about the priority ya, about prioritas di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita ngomong-ngomong, sharing-sharing gitu kayaknya align juga gitu, sinkron dengan apa yang dia akan sharing juga untuk tahun depan. So, it's really good gitu ya. Judulnya untuk saya punya khotbah hari ini adalah setting first things first. Oke? Don't procrastinate. Wah, bahasanya aja susah banget saya, sampai kelibet-libet. Pokoknya artinya jangan delay sebenarnya, betul ya? Jangan mempospone. Bahasanya so Inggris, mungkin ntar diganti aja kali. Jangan menunda-nunda, ya kan? Jangan menunda-nunda, tapi kita mulai dengan satu prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Katakan ke kiri dan ke kanan, jangan tunda-tunda. Kalau perlu toel dikit. Nah, kita tahu yang toel dikit nggak bisa mungkin, tapi dengan begini aja. Jangan toel pakai tangan, jangan nunda-nunda gitu, ya. Jangan jangan toel dikit, jangan nunda-nunda. Amin. Nah, ini diambil memang dari kitab Hagai. Ya, dari kitab Hagai. Hagai 1 ayat 1 sampai 11. Ini memang agak sedikit banyak ayatnya, tapi saya percaya kita akan diberkati, amin. Kita buka ya. Dari Hagai 1 ayat 1 sampai 11, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam,
bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Amin. Nah, ini jadi keadaannya saat ini mereka itu kembali dari Babylon. Ya, keadaannya saat ini mereka sudah balik dari pembuangan Babylon. Kalau kita tahu Babylon itu artinya sebenarnya apa? Confusion. Artinya satu kebingungan. Nah, kenapa saya ambil Hagai ini menjadi satu perumpamaan yang relevan dengan keadaan kita saat ini? Mungkin saat ini kita banyak sekali dalam kehidupan kita yang membuat kita tuh kayaknya kok masih bingung. Kayaknya kok keadaan saat ini masih membingungkan. Ya, selama 2 tahun ini kita sudah lalui, ya, kalau kita sudah melewati pandemi ini, kita mungkin masih masih bingung gitu. Kayaknya kok masih dalam bingung mau kemana fokusnya dan sebagainya dan sebagainya. Cuma saya mau mengingatkan bahwa Tuhan ingatkan kita bahwa nomor 1 yang namanya prioritas dalam kehidupan kita itu ada atau tidak ada pandemi sebenarnya. Tetap prioritas adalah Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Karena detik waktu kita menerima yang namanya keselamatan, kita ditebus oleh Kristus. Saya waktu tadi menyembah Tuhan, saya diingatkan betapa Tuhan begitu baik. Dia menebus kita semua dari mana? Dari dosa. Dari yang namanya kehidupan kita yang tidak punya arti apa-apa. Kalau kita lihat kehidupan kita ini bukannya punya harapan. Kita ini bukannya orang yang punya kehidupan, masa depan kita seperti apa. Kalau kita lihat kehidupan kita dulu itu kita tidak punya harapan saudara. Saya itu dulu hidup saya enak. Mungkin kalian bisa hidup, mungkin saya dulu punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Saya tidak tahu. Tapi kebanyakan orang waktu mereka menerima Kristus, ya, biasanya mereka datang kepada Kristus. Yang katanya datang kepada Kristus, sebenarnya Kristus yang menyamperin dan mendatangi mereka. Betul ya? Betul? Itu biasanya dalam keadaan apa? Kepepet, saudara. Dalam keadaan kehancuran. Jadi sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak punya harapan. Tapi Tuhan itu berikan kita bukan hanya keselamatan. Dia angkat kita menjadi apa? Menjadi anaknya. Anak apa? Bukan anak buang-buangan, tapi anak kesayangan. Dan dia angkat kita menjadi anaknya, menjadi bagian ahli waris. Luar biasa. Dia berikan kita apa? Satu tujuan, purpose. That is very important saudara, teman-teman sekalian. Kalau menurut saya, kalau kita hidup tidak punya tujuan, itu sama saja nothing. Oke? Nah, saat ini kita kenapa dibilang di sini orang ini jadi backgroundnya Hagai ini, kitab Hagai ini, ya, waktu mereka balik dari pembuangan dari Babylon, ya, dari ratusan ribu, ya,
yang kembali itu hanya 60.000 saudara, teman-teman. Hanya 60.000 ya. Mungkin kita mikir, aduh sayang ya dari ratusan ribu jadi 60.000. Seperti sekarang mungkin dalam keadaan, aduh gereja-gereja, bukan hanya gereja di GBC saja. Mungkin di gereja seluruh dunia pun mengalami seperti itu. Sayang ya dulu gereja penuh, sekarang tuh kosong. Nggak ada yang datang. Tapi kita tidak perlu lagi memikirkan kok sayang ya yang hilang itu ratusan ribu atau berapa puluh ribu atau puluhan ribu. Kita nggak perlu lagi membingungkan lagi berapa yang pergi. Kita harus lagi mulai sekarang fokus kepada apa yang ada di depan kita saudara. Katakan amin. Amin. Kalian harus bersyukur dengan apa yang ada di saat ini di GBC Jakarta. Apa yang ada di setiap kalian, di surrounding kalian. Kalau kalian saat ini saya berdoa, bahkan saya dapat firman ini bukan hanya untuk GBC, saya tahu. Saya bahkan berdoa akan banyak hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja lain yang bisa mendengarkan firman Tuhan saya saat ini yang saya bagikan. Saya mau encourage semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, ayo mulai fokus dengan apa yang ada. Jangan lagi bingung, sayangnya yang dulu, kok dulu ada banyak minister-minister, ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan gereja. Kalian sudah tidak perlu lagi pusing dengan apa yang pergi. Yang sudah meninggalkan. Kalian sekarang mulai fokus dan konsentrasi dengan apa yang ada dan mengucap syukur. Amin. Karena waktu comparison itu terjadi, kalau kita mengcompare, membandingkan, itu akan terjadi satu kematian saudara. When the comparison comes, it kills. Ya, saya sekali lagi katakan waktu kita mengcompare, membandingkan, oh dulu begini. Ini kenapa saya bilang begitu? Itu yang terjadi di Hagai. Waktu mereka datang, kenapa sampai 16 tahun mereka mempospon pembangunan yang namanya tempel bait suci ini? Kenapa? Kenapa bait Tuhan itu tidak dibangun selama 16 tahun? Kalau 16 tahun itu membangun rumah, saya tahu di sini ada beberapa ya yang lagi bangun rumah. Kalau 16 tahun bangun rumah mungkin masih masuk di akal. Ini 16 tahun itu bukannya bangun rumah, 16 tahun itu dipospon, didiemin. Didiemin, tidak dilakukan apa-apa. Wah, itu 16 tahun itu lama loh. Lama sekali loh. Iya kan? Kenapa? Itu harus dipikirkan kenapanya. Saya di sini bukannya menjadi orang yang untuk menyampaikan satu sharing kepada teman-teman, bukan untuk mengkondem, bukan untuk menyalahkan. Kita justru mesti tahu kenapa sampai 16 tahun. Kalian tahu 16 tahun itu, ya itu adalah artinya itu kan 8 dan 8. Ya kan? 16 tahun itu, 88 itu artinya Tuhan itu it's the duality of a true love. It's a symbol of God's everlasting love. It's talking about God's, Tuhan punya kesabaran dalam hidup kita yang tidak pernah selesai. 16 tahun, kenapa 16 tahun? Kenapa bukan 20 tahun dan kenapa bukan 12 tahun? 16 tahun is talking about betapa Tuhan masih tetap menunggu dan dia tetap akan menunggu dan dia tetap akan menunggu. Hagai, di dalam kitab Hagai kalian kalau baca itu hanya 2 kitab luar biasa. Menceritakan begitu baik Tuhan kita. Dia tidak menghardik, menegur bangsa Israel saat itu dengan dengan marah-marah, bukan. Dia justru memberikan kata-kata encouragement. Kekuatan melalui Hagai supaya orang-orang Israel mau lagi maju. Mau lagi bekerja. Dia supaya mulai bekerja. Ayo anak-anak Tuhan di tempat ini mulailah bekerja. That's what actually the words. Kita teruskan ya. Jadi dia ini mungkin kadang-kadang di sini kan keadaannya saat ini itu banyak dari mereka itu karena mereka tidak mau mendahulukan untuk untuk the temple of God ini dibangun ya, bait suci ini dibangun sehingga karena mereka tidak mau, mereka pusing dengan keadaan mereka masing-masing sehingga mereka tidak lagi memprioritaskan bait Tuhan sehingga apa yang mereka lakukan itu menjadi sia-sia. Seakan-akan tambah aja dibilang di situ kan, makan nggak merasa kenyang. Itu bukannya kalau anak saya begitu ya, makan nggak kenyang-kenyang.
Tapi bukan maksudnya di situ. Maksudnya di situ adalah kalian di situ kok kayaknya kurang terus, maksudnya poinnya di situ. Betul ya? Seringkali dalam kehidupan kita kok kayaknya saya kok kurang terus. Ini kok kayaknya baru dapat ini kok udah habis. Kok kayaknya pundi-pundinya bolong, berlobang dibilang. Lu bawa pulang kok kayaknya gak ada hasilnya. Kalau kalian, saya pun pernah mengalami masalah seperti ini. Saya merasa Tuhan, detik waktu saya bilang Tuhan kok kayaknya kurang terus ya. Itu berarti sebenarnya adalah saatnya Tuhan berkata kepada kita, speak to us. Bahwa mungkin saatnya prioritas kita mesti di realign. Ini hanya perlu kalian merubah pikiran kita bahwa kita perlu realign. Kita mulai memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Loh, Tuhan ini kok kayaknya minta-minta. Tuhan kita bukan Tuhan yang minta-minta, saudara. Siapa yang percaya kalau semua dalam kehidupan kita sebenarnya Tuhan yang punya? Kalau kalian tahu ya, wah Tuhan tuh tidak pernah meminta tithing, saudara. I'm not here to preach tithing. Oke? Tidak. Gereja kita tidak pernah. Bukannya tidak pernah, jarang. Ya, tapi saya udah pernah sharing sama pastor saya. Saya udah sharing, saya bilang, I think you need to preach tithing more often. Nggak tahu buat dia itu rebuke atau buat dia teguran, saya nggak tahu. Kenapa saya ngomong seperti itu, saudara? Itu comes from me, istrinya sendiri. Kenapa? Karena saya merasakan berkat yang berlimpah-limpah yang saya rasakan. Amin, saudara. Kalau namanya domba tidak mau mendengar ataupun tidak mau melakukan, itu bagian mereka, saya bilang. Tapi apa yang Tuhan suruh, itu bagian kita untuk preach. If God speaks, you preach. It's our task, our job. Ya, saudara, amin ya. Kalau misalnya mereka nggak terima ataupun sakit hati ataupun apa, it's your persecution and my persecution. Waktu saya baca seperti ini, saya bilang, Tuhan, ampun Tuhan. Hagai ini nggak gampang buat saya untuk preach. Kayaknya enak gitu kalau preach cuma yang berkat aja. Kayaknya enak banget gitu. Pokoknya kalau saya suruh prioritas kayaknya minta Tuhan. Kayaknya something gitu. Saya bilang aduh gak gampang. Tapi Tuhan bilang just preach. The rest of it is my job. Amin. Tuhan bilang be faithful with the small things. Be faithful with the small things. And I will give you tanggung jawab yang lebih besar. Small things. Tapi kalau kita maunya expect-nya yang gede-gede, kadang-kadang manusia maunya yang gede-gede selalu. Gak mau melakukan yang kecil-kecil dulu, gak mau. Kita maunya selalu yang besar. Kita mau semua ini penuh. Kita mau apa-apa semuanya udah yang grand all the time. But we don't want to have kita kadang-kadang sering lupa untuk faithful with the small things. Hari ini saya berdoa semuanya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hatinya tidak mudah tersinggung. Haleluya. Karena saya tahu hari ini Tuhan itu sayang banget sama kita. Amin ya. Amin. Teruskan ya. Nah ini saya benar-benar luar biasa. Saya lihat Tuhan benar-benar dia itu luar biasa. Dengan kasih yang ngomongin. Nah kalau bisa saya pakai bahasa Inggrisnya ya. In the 6th month of the first day of the month. Ini sama, cuma terjemahan yang beda. The word of the Lord came by Haggai, the prophet of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying, thus speaks the Lord of hosts, saying, these people says, the time has not come. The time that the Lord's house should be built. Then the word of the Lord came by Haggai, the prophet, saying, is it time for you yourself to dwell in your paneled house? And this temple to lie in ruins. Stop sampai di situ dulu. Di sini dikatakan your paneled houses. Paneled house di sini ya, itu paneled dengan kayu-kayu. Kalian tahu di situ tuh kayu itu di situ. Jadi mereka itu membangun rumah-rumah mereka dengan kayu-kayu yang sebenarnya kayu itu dipakai untuk membangun bait Allah. Oke?
Saya kembali katakan lagi bahwa sebenarnya Tuhan itu mengatakan bahwa kalian ini gimana? Bilangnya katanya belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Tapi kalian membangun rumah kalian sendiri. Bangun rumah kalian itu adalah paneled houses. Kalian membangun rumah kalian sangat bagus. Kalau untuk rumah kalian, untuk kepentingan kalian pokoknya is the best. Tapi untuk rumah Tuhan pokoknya second or third or terlahir. Wah, pasti suasana di mana-mana kalau dengerin khotbah seperti ini pasti diem. Gak ada yang saya amin sama sekali. Udah pasti saya tahu. Kalau nggak dilemparin telur aja saya udah puji Tuhan, atau nggak dilemparin sepatu. Saya bilang Tuhan. Kenapa? Karena paneled house di sini ini adalah pakai yang namanya kayu-kayu. Yang kayunya ini diimpor dari Lebanon, saudara. Dipakai bukan untuk building the temple of God, tapi dipakai untuk rumah mereka masing-masing. And this temple, Tuhan punya rumah Tuhan itu to lie in ruins. Now, 5. Therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Coba diperhatikan jalan-jalan kalian. Coba pikirkan lagi jalan-jalan kalian. Saudara, ini bukan hanya untuk kalian. Ini pun berbicara buat saya, saudara. Ini benar-benar saya baca ini aja sambil nangis, saudara. Karena ini berbicara untuk saya. Consider your ways, Lita. Consider your ways. You have so much and bring in little. You eat but do not have enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourself but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, considers your ways. 2 kali dia ngomong. Considers your ways. Considers your ways. Kalian pulang dari sini cuma perlu berdoa. Nanti firmannya cuma kalian lupa apapun yang saya ngomong. Tuhan akan speak to you, considers your ways. But not in a condemning way. Bukan. Considers your ways. Dia ngomong dengan kalian with a loving tone. Consider your ways, my son and daughter. Consider your ways. Have you been back to church? Consider your ways. Have you been investing again in the church of God? Go up to the mountains. Dia gak minta Tuhan suruh kita bangun rumahnya, tidak minta dari kantong kalian. Dia bilang go up to the mountains and bring wood and build the temple that I may take pleasure in it and be glorified. So it's provided. Jangan kalian pikir, aduh saya tuh mesti bangun rumah Tuhan, ntar gimana? Dari kantong saya lagi. By the way, kantong kalian pun dipenuhi daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang kasih. Jangan ributin 10% ataupun berapa persen. I'm sorry. But all 100% comes from the Lord. I have to come from this pulpit. Harus terdengar bahwa 100% itu comes from the Lord. Katakan amin. Haleluya. 9. You look for much. Nah ini. You look for much. Manusia pasti mencari yang banyak. Padahal kata firman Tuhan tadi apa? Be faithful with the small. Tapi manusia selalu you look for much. Maunya pasti mencari yang banyak. But indeed it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Ini serem loh saudara. Maksudnya serem dalam arti, kenapa sih sampai Tuhan yang blow it away? Karena dia itu terlalu sayang kalau karakter kita hancur saudara. Dia terlalu sayang kalau kita menjadi orang-orang yang tamak saudara. He is caring too much for your character, your heart. Bener-bener. That's what I see ya. You look for much, but indeed it came to little, and when you brought it home, I blew it away. Why? Says the Lord of hosts, because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. Therefore the heavens above you withhold the dew, and the earth withholds its fruit.
For I called for a drought on the land and the mountains, on the grain and the new wine and the oil and whatever the ground brings forth, on man and livestock, and on all the labor on your hands. Cepet? Oke. Hagai 2 ayat 3 sampai 5 bahasa Indonesianya aja. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Ini yang saya bilang tadi, kalau kita compare dengan kemegahan dulu semula. Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Kita nggak bakalan kalau kita compare terus dengan dulu. Enak ya kalau dulu begini ya. Sebelum pandemi tuh seperti ini ya. Seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Kita akan melihat saat ini, keadaannya saat ini nggak ada artinya. The glory now will become nothing. You cannot see the glory. Kok cuma segini ya? Kok begini ya? You cannot see nothing. Karena kita melihat dengan satu comparison. But says the Lord, the glory of the later glory will be greater. Amin. Tetapi sekarang kuatkanlah ini. This is the heart of God. Tuhan tuh luar biasa baik. Saudara, aku berdoa kalian semua melihat ya. Tuhan luar biasa baik. Tetapi dibilang apa? Sekarang kuatkanlah hatimu, dibilang. Dia bilang sama kita semua saudara, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala negeri, rakyat negeri. Dia bilang berkata setiap kalian, dia panggil nama kalian. As if dia talk to you, semuanya kepala-kepala di sini, pastor-pastor di sini, leader-leader di sini. Ministers di GBC, kepala-kepala departemen, siapapun kalian di sini, penyembah-penyembah di sini di GBC, kuatkanlah hatimu. Tuhan bukanlah saat ini bukan justru apa? Bukannya dia mengutuk, amin? Dia bukan mengutuk, dia bilang apa? Kuatkanlah hatimu, demikianlah firman Tuhan. Lalu dia bilang apa? Bekerjalah. He is not against work, saudara. He is not against work. Saatnya ini kita untuk bekerja buat rumah Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Pertama dia bilang kuatkanlah hatimu. Kedua dia suruh kita bekerja. Ketiga dia bilang apa? Aku menyertai kamu. How good God is. How good God is. Firman Tuhan semesta sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Jadi mereka ini dalam keadaan di dalam promised land. They are in a very good comfort zone. Promised land. Everything is already provided. But they delay everything. Mereka delay, postpone, tidak melakukan, tidak membangun, they don't build the temple of God. For 16 tahun. 16 years. 16 tahun. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, jangan takut. That's it. Oke? Simple ya. Simple banget firman Tuhan. Jadi dibilang apa tadi? Jangan takut, kuatkanlah. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Terus dibilang itu 2 kali ngomong, berarti satu konfirmasi, kuatkanlah hatimu. Dia ngomong sama kita semua personally. Ya Pastor Yudi, kuatkanlah hatimu. Pastor Gard, Pastor Fedri, Pastor Lita, nih yang pastor-pastor semuanya, kuatkanlah hatimu. Kalau nanti level naik lagi ke berapa, Omicron, whatever the name, nanti comes again, kita kuatkan, gak ada pusingnya, betul? Nanti mau ada apa lagi masalahnya tahun 2022, ya kan? Ada masalah lagi, gereja mau tutup, mau buka, kuatkanlah hatimu, ya kan? Kalau kalian nanti kita nggak pusingin lagi namanya ekonomi, ya saya mau bilang ekonomi di rumah kita masing-masing, bukan hanya di negara. Kita boro-boro mau ngomongin di luar ya. Kita nomor 1 mah ekonomi pusingin di rumah kita masing-masing lah ya, betul nggak sih? Boro-boro gitu kan nomor 1, ya kan pasti kan. Tapi before you wanna talk about the prosperity and the economy in your house, saya mau katakan ya, ini benar-benar. Nomor 1, you need to prioritize. You need to build the temple of God first. Bukan saya ngomong loh, abis ini jangan saya dijegat terus gak boleh keluar. Jangan diomelin saya. Ini firman Tuhan katakan,
Karena ini hubungannya, you need to build the temple of God. Abis itu baru yang namanya tadi itu ekonomi, segala macam. Itu semua akan terjadi dengan sendirinya saudara. Jadi be strong, ya kan? Dibilang tadi terus udah gitu, for I am with you. Jangan takut, for I am with you. Jangan takut karena aku bersama, menyertai, bekerja dan bekerja. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya akan kemudian kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Waktu saya baca ini ya, saya tuh bingung loh. Kok dia bilang kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, berarti kan Tuhan kaya banget ya. Tapi at the end dia bilang di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Ya kan dia yang punyanya, dia lagi ngomongin masalah emas, dia lagi ngomongin masalah perak, ini masalah kekayaan. Tapi kenapa Tuhan kasih emas? Kenapa Tuhan kasih yang namanya damai sejahtera? What is it Lord? Ini lagi ributin masalah emas dan perak. Kenapa Tuhan kasih damai? Saya mengambil kesimpulan dan saya mendapatkan satu poin bahwa damai sejahtera tidak bisa di-compare. Bahkan jauh lebih berarti daripada yang namanya emas dan perak. Amin. Karena emas dan perak itu udah Tuhan punya. Ngapain pusingin sih? Karena emas dan perak itu memang punyanya Tuhan. Kalian kalau ngelihat Salomo punya tempel, saya baru tahu tadi juga baru dengar. Setengah dari suplai emas sedunia, jadi dunia punya suplai emas, setengahnya itu diambil untuk suplai dulu bikin Salomo Temple. Ya orang setengah, emang sebegitunya, semua apa-apa dilapis dengan emas. Sebegitu megahnya. Maka Tuhan bilang, emas sama perak tuh gua punya. Kenapa lu ributin? Kurang lebih seperti itu. But I give you what? The peace. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang punya silver and gold, belum tentu punya damai sejahtera. Amin. Dan berarti dengan begini firman ini katakan bahwa damai ini akan jauh lebih berarti, lebih greater value daripada yang namanya gold and silver. Kita punya ayat di gereja GBC tahun ini apa? Matius 6 ayat 33 sampai 34. Betul? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita udah mungkin udah ngelotok ya kan? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalian gak usah pusingin tahun depan bagaimana. Jadi pastor tidak boleh plan, gak boleh rencana. Kalian rencana, it's okay. Tapi yang namanya rencana, kita itu tidak bisa memaksakan result apa yang kita rencanakan harus seperti apa yang kita rencanakan. Detik kita paksakan, kalian akan terperangkap dengan apa yang namanya kita akan terperangkap dengan kontrol. Mengontrol apa yang harus begini. Nah, detik kita tidak mendapatkan result hasil seperti apa yang kita mau, kalian akan stres. Frustrasi. Kalian belum tentu tahu apa yang terjadi besok. Saya tadi bilang, kalau misalnya besok saya gak ada di sini, saya bilang, Tuhan berarti this is gonna be my last day. So, saya bilang Tuhan luar biasa. Hidup di dalam Tuhan itu, dibilang kata firman Tuhan, mati itu artinya apa? Adalah keuntungan saudara. Kalian harus cuci otak, harus bertobat kita semua bahwa kematian di dalam Kristus itu adalah apa? Keuntungan. Gak bisa, tapi itu firman Tuhan. Keuntungan. Kalau hidup di dalam Kristus artinya berbuah bagi Kristus. Bearing fruit for Christ. Amin. Kalian mau melakukan apapun juga, ministry, apapun. Saya mulai beberapa hari ini ketemu dengan orang-orang yang bukan mengenal bukan believers, tapi saya percaya mereka
waktu kita sharing, saya percaya mudah-mudahan mereka mengenal Kristus. Kita nggak tahu. Kalau Roh Kudus bekerja, kalau saya bekerja sangat terbatas. Tapi Roh Kudus bekerja luar biasa dahsyat. Dengan kita sharing dia bisa menerima Tuhan Yesus. How do you know? Kita tidak tahu. Amin. Dengan cara kalian klik dan share the link of apa aja kita punya YouTube sharing di sini untuk khotbah kita ataupun sharing apapun itu, walaupun cuma 1 menit, di sini kita ada yang mungkin 1 menit punya sermon, you don't know that itu akan menjamah kehidupan teman-teman kita. Amin. Ada temannya satu orang arsitek. Kemarin ini saya benar-benar blow my mind off. Karena dia posting di GBC bahwa dari salah satu historinya, dia bilang I dare you katanya, I challenge you. History kamu apa katanya untuk di YouTube, coba cek. Terus dia posting dia punya screenshot, ternyata adalah salah satunya GBC dan dia tag GBC. And I said, I don't know, aku nggak tahu dia dengerin kita punya sermon. Kalian tidak tahu seberapa, bukan untuk membanggakan, oh GBC, oh dengerin kita. No, kalian itu bukan siapa-siapa, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi you don't know how far the Holy Spirit and God can do and minister. Jangan underestimate saudara. Jangan underestimate, amin. Jadi saya mau membangun di sini, kuatkanlah hati kalian. Jangan melihat kiri kanan, mungkin ada yang mungkin discourage. Jangan. Amin. This is the time for us to work. Untuk bekerja. Untuk mulai lagi minister. Semangat lagi. Kalau ada orang yang mau bercerai, teman kita yang mungkin udah kayaknya kurang harmonis, kasih dia semangat. Kasih dia bahwa di dalam Kristus ada harapan. Saya banyak banget dapat kesaksian. Teman kita, saya nggak bisa sharing di sini karena ini banyak sekali confidential information ya, tapi begitu banyak. Kita baru berdoa, lalu Tuhan berikan. Kemarin teman kita Tuhan berikan, ya kan jawabannya, sehingga mereka akan kembali. Tuhan merestore dan reunite keluarganya, bisa kembali, bisa celebrate Natal bersama-sama dengan keluarga. You know how precious it is. Betapa berharganya itu. Mungkin kita terlalu biasa Natal bersama-sama dengan keluarga. Tapi saya mau katakan ada yang tidak biasa Natal bersama-sama dengan keluarga. Dan itu means a lot. Dan saya mau katakan kadang-kadang kita kehilangan dulu baru bersyukur. Tapi saya mau katakan kita di sini nggak kayak gitu. Kita mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Kalian gak usah pusingin, aduh kenapa saya gak bisa keluar. Bisa keluar negeri, bisa keluar kota atau enggak. Kalian bersyukur masih nafas. You can breathe in, breathe out. Bisa nafas kan kalian? Kalian tahu kalau misalnya orang tuh yang kena COVID tidak bisa nafas, susah. Sampai mesti bayar oksigen. Betul ya dokter? Ya kan? Susah kan? Susah. Baru tahu yang namanya oksigen tuh worth it, valuable banget. Kalian ada di sini nafas itu udah, that's it. Jangan lagi ngeliat apa yang dulu. Just look at now. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Mengucap syukur dengan tempat seperti ini. Mengucap syukur dengan worship yang luar biasa. Mengucap syukur dengan teman-teman yang ada di sini. Leaders yang ada di sini. Setiap orang yang ada di sini. Amin. Dan saya percaya. The later glory will be greater. Amin. Tuhan berkati. Di Matius 6 ayat 33 sampai 34. Saya mau sharing yang the Passion versionnya. So above all, constantly chase after the realm of God's kingdom and the righteousness that proceeds from Him. Then all these less important things will be given to you abundantly. Refuse to worry about tomorrow, but deal with each challenge that comes your way, one day at a time. Tomorrow will take care of itself. Amin. Terima kasih Tuhan.
Semuanya udah dapat? Terima kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Teman-teman, saya diingatkan, begitu Tuhan kita luar biasa. Kebaikan Dia, karya keselamatan Dia dalam kehidupan kita tidak bisa dibandingkan dengan pengabdian apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Kalian mungkin, saya tahu ya, saya mungkin sharing sedikit yang personal gitu ya. Saya ini punya 3 anak, ya. Anak saya yang paling besar, Shannon umur berapa Shannon? 19. Selama 19 tahun anak saya gitu ya. Saya kalau ngeliat anak saya besar gitu ya. Itu semua cuma saya bisa lihat pemeliharaan daripada Tuhan. Amin. Kalau saya lihat anak-anak saya masih bersemangat datang ke gereja. Itu pun karya keselamatan Tuhan, saudara. Bukan orang tua pasti mengerti jeritan hati setiap orang tua. Nggak perlu gitu ya, kita marah-marah. Kamu harus itu ke gereja. Nggak perlu diomel-omelin. Anak saya pertama, anak saya kedua, anak saya ketiga. Untuk melihat anak-anak saya dalam keadaan yang luar biasa. Kita serumah melayani Tuhan, itu keajaiban, saudara. Dulu saya pernah dengar dari salah satu hamba Tuhan bilang, oh iya karena Lita dan Yudi sangat setia. Saya gak percaya itu, tidak percaya itu. Karena bukan kesetiaan daripada saya dan Yudi, saudara. Tapi karena kesetiaan daripada Tuhan. Jadi saya cuma mau bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada saya. Bahkan dia berlimpah-limpah. Sebelum saya melakukan apapun juga, dia sudah bayar semuanya. Jadi saya nggak percaya kalau yang namanya orang namanya bilang karena saya udah ada. Kalau saya dibilang karena melayani Tuhan, kalian akan kehilangan keluarga kalian. Saya mau bilang itu tidak akan pernah terjadi. Kalau kalian memprioritaskan Tuhan, apalagi bukan memprioritaskan lah. Kadang-kadang kita juga lupa ya. Memprioritaskan Tuhan tuh gak mungkin kita sebagai manusia prioritas terus gitu kepada Tuhan, juga kita sering lupa gitu. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang seperti dibilang di Hagai. I am the one. Dia bilang, engkau tuh bekerja karena kenapa sih? Karena with the covenant. I have a covenant with you. I have a covenant with you. Saya ada punya perjanjian dengan kalian. Saya mengikat perjanjian dengan kalian. Dengan kalian. Bukan karena siapa-siapa. Karena saya itu udah mengikat perjanjian dengan kalian. There is no way I will leave you. Meninggalkan kalian. Ataupun mengecewakan kalian. Tidak mungkin. Pegang janji Tuhan, saudara. Seumur hidup pegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah. Sampai detik ini saya melayani Tuhan. Saya ingat gitu ya, sampai detik ini. Luar biasa. Dan saya berdoa setiap daripada kita yang menjalani saat ini, kalau ada yang sulit nih. Saya mau katakan kalau ada yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Saya mau katakan, be faithful with the small. Kalian akan melihat. Kalian akan diberikan yang lebih besar. Kalau kalian dapat berapa? Berikan Tuhan, this is all I have. I tithe to you. And you will see miracles upon miracles. You will see wonders. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima perjamuan kudus dan saya akan berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita angkat tubuh Kristus. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah tubuhmu Tuhan. Yang dipecah-pecahkan buat kami Tuhan Yesus. Dihancurkan buat kami Tuhan. Oh Bapa, sehingga kami tidak perlu lagi mengalami kehancuran. Tidak perlu lagi mengalami semua ya Bapa kehancuran dalam kehidupan dalam dunia ini Tuhan. The world can be broken. But we cannot be broken. Because your body is broken for us. Terima kasih Tuhan. Kami ya Bapa
By your stripes, dengan bilur-bilurmu, kami sembuh dan kami ya Bapa dilindungi. We are whole, kami pulih in Jesus name. Haleluya, amin. Ya, mari kita angkat darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang tercurah buat kami, yang telah menebus kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Kami tidak lagi hidup di bawah kutuk, tapi kami hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami jadi orang-orang yang bebas Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Perjamuan ini, darah-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Perjanjian ini tidak pernah gagal. Terima kasih. Kami menjadi milik-Mu selama-lamanya in Jesus name. Amin. Saya mau berdoa buat teman-teman di sini yang sudah mendengarkan firman Tuhan ataupun yang online. Saya mau berdoa kalau kalian belum pernah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Mari saya mau berdoa. This is the time. Ini adalah waktu yang sangat penting untuk kalian mengambil satu keputusan dalam hidup kalian. Untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. This is your time. Untuk menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kalian. Berkat keselamatan. Kalian tahu bahwa hidup kalian berdosa. Kita adalah orang yang berdosa. Tapi dengan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Dia menjadi juru selamatmu dan engkau diangkat menjadi anaknya. Selama-lamanya engkau akan menjadi anaknya. Kalau kau mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya mau menerima engkau, mengundang engkau sebagai juru selamat pribadiku Tuhan. Mari Tuhan masuk dalam hidupku. Engkaulah yang menjadi empunya hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan selama-lamanya aku menjadi milik-Mu Tuhan, terima kasih. Dan aku tahu Tuhan, detik ini Tuhan hidupku akan Kau pimpin. Mengucap syukur dan setiap berkat-berkat-Mu, aku buka hatiku untuk menerima berkat-berkat-Mu. Dicurahkan buat kami semua. Thank you Jesus. Haleluya. Amin, amin. Kalau itu adalah detik pertama kalian menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mari datang dan teruskan. Kalian bisa tetap datang ke gereja ataupun bisa mendengarkan firman-firman Tuhan di online. Kalian tetap bertumbuh di dalam Kristus. Terus kalau kalian terus haus dan lapar akan firman Tuhan, jangan pernah berhenti ya. Tetap keep your trust in the Lord. Jangan pernah berhenti untuk lupa dan jangan pergi dan jangan lupakan. Keep growing in the Lord. Karena Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa untuk setiap kalian. Mari kita angkat tangan kita. Saya mau berdoa buat kalian terutama untuk yang saat ini mungkin sedang mengalami ekonomi ya, mengalami kesulitan keuangan. I pray, thank you Jesus. Tuhan ingin memberkati anak-anaknya lebih dari cukup. Lebih dari cukup, berlimpah-limpah. I speak in Jesus name. Tuhan biarlah ada pewahyuan dalam kehidupan mereka Tuhan. Ada pewahyuan dalam kehidupan mereka, ada hikmat mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Untuk anak-anakmu yang kekurangan, in Jesus name, your promise, janjimu tidak ada lagi kekurangan. Once they set their priority right Tuhan, waktu mereka memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya Tuhan, aku berdoa Engkau yang melimpahkan berkat-berkat tercurah buat anak-anakmu. Bahkan mereka akan mengalami Tuhan kelimpahan. Bahkan mereka bisa memberkati orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, I speak right now, you bless them Lord. Engkau ya Bapa yang mencurahkan berkat-berkat Tuhan secara ekonomi ke dalam tangan mereka Tuhan, ke dalam lumbung-lumbung perbendaharaan mereka Tuhan, melimpah-limpah. Bahkan bukan hanya 1, 2 lumbung, 3 lumbung, in Jesus name. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakmu di tengah-tengah saat ini di tengah gerejamu Tuhan. Yang mendengarkan firman ini Tuhan,
Berkati mereka semua, keluarga mereka, bisnis mereka, perkawinan mereka Tuhan Yesus. Anak-anak mereka Tuhan, Kau jaga, pelihara. Bapa terima kasih untuk lindungi mereka, kesehatan mereka Engkau jaga. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak akan terkena penyakit, virus, varian apapun Tuhan tidak akan menjangkau mereka. Karena Engkau Allah yang menjagai mereka. Malaikat-Mu berjaga-jaga dan berkemah di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan. Semua orang Tuhan yang melayani-Mu di tempat ini Tuhan akan mengalami berkat-berkat tercurah Tuhan. Bahkan Kau lipat kali gandakan talenta-talenta yang ada. Yang Kau berikan Tuhan berlimpah-limpah. Hikmat-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengambil decision yang penuh dengan hikmat. Tidak ceroboh. Decision keputusan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Damai sejahtera. Sukacita. Melimpah. In Jesus name. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.